Sehingga saya secepat itu saya tidak menghadap lagi di bupati, saya langsung turun ke kantor. Sampai di situ korban sudah bawa ke rumah sakit dan pelaku juga sudah dibawa ke Polres. Nah, waktu itu mungkin teman-teman pers langsung mau wawancara, jadi saya bilang jangan, saya sebentar aja wawancara karena saya harus ke korban. Jadi saya langsung ke rumah sakit. Sampai di sana korban juga memang masih sempat bicara, kita masih ngobrol. Jadi saya batasi karena memang luka di sini ini yang di perut yang saya anggap berbahaya, kalau di sini tidak terlalu lah. Gitu. Jadi selanjutnya kami masih lama di situ. Nah, saya tugaskan beberapa pegawai untuk mendampingi di sana bersama dengan keluarga korban. Begitu. Selanjutnya kami juga laporan ke bupati bahwa ini ada kejadian, sehingga laporan itu saya perlu sampaikan keluarga korban itu. Memang kami bisa bertemu di rumah sakit itu. Terus tidak lama kemudian besoknya mungkin itu ada informasi mungkin dari, tidak jelas ya, mungkin dari akun palsu kah apa begitu. Terus memang ada isu-isu juga bilang supaya kami dinas harus menjawab. Nah, sekarang saya mau menjawabnya bagaimana? Apakah saya menjawab akun palsu? Kan nggak mungkin saya menjawab itu akun palsu. Nanti ending terakhirnya di mana? Nah gitu. Jadi saya mau sampaikan begini. Saya juga baru, yang kedua itu saya baru menjabat sekitar hampir 2 bulan. Nah, selama saya menjabat, Pak Alo ini bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tidak ada hal-hal yang sifatnya dia kerja merugikan guru-guru atau siapa pun, tidak ada. Dan belum ada laporan juga, laporan bahwa Pak Alo seperti yang akun palsu sampaikan gitu ya. Jadi saya belum bisa memberikan klarifikasi terhadap orang yang memang saya belum tahu dia punya trik record pernah bermasalah. Saya tidak mungkin menjawab, kecuali kalau jelas. Mungkin contoh, ada orang kepala sekolah atau nama jelas orangnya mengklaim bahwa pegawai dinas PMK atas nama begini-begini makan uang atau tidak bayar gaji, itu orang bersangkutan saya langsung bisa kepala sekolah apa gitu. Tapi ini tidak, ini akun palsu. Apa benar tidak kan harus di dalam. Sehingga kita memberikan keterangan yang baik, yang jujur begitu. Jadi teman-teman sekalian, bukannya mau menghindar, tidak. Ya. Terus yang berikut ada etika. Ketika bupati juga sudah menjawab semua pertanyaan, beliau sudah menjawab dan saya mau menjawab lagi kan macam seolah-olah saya lebih tinggi dari bupati kan seperti itu. Tapi saya mau sampaikan tadi beberapa hal itu. Beliau bekerja baik, dan untuk pelaku ya kalau sudah di tangannya EPH, tentu beliau yang teman-teman di aparat penegak hukum lah yang paling tahu dia apakah boleh orang datang di kantor pakai bahasa jam begitu, gitu? Bahasa jam di situ untuk dalam hal proses pengurusan seperti itu. Karena di situ supaya bisa kita ikuti. Ini saya minta maaf ya, saya sedikit menjawab saja. Kalau akun palsu mengatakan ini 6 bulan tidak gajian, saya masuk gaji guru itu dari biasanya larut, saya bikin tanggal 6 sudah gajian. Kemarin supaya bapak-bapak bisa ikuti, tanggal 3 sudah gajian. Itu bagian dari kita proses, ini tidak susah sebenarnya. Soal ada kekurangan sini sana ya kita pastilah. Ya mari kita perbaiki bersama untuk menuju lebih baik. Memang persoalan di PMK ini ya saya mau katakan ya adalah persoalannya. Ya perlu kita dalami karena tidak mungkin juga kita langsung secepat ini untuk mengambil satu tindakan yang mungkin kebenaran kita belum yakini dengan baik. Gitu ya. Jadi minta maaf teman-teman sekalian. Bukan berarti memang beberapa hari ya 2 hari kemudian mungkin keluarga korban datang di kantor juga. Ya Pak Dene, Pak satu, Pak Hugo dengan Pak Sisko, Pak Gera. 3 orang itu ketemu dengan kami pimpinan dinas itu, dan mereka saya menjelaskan ya secara panjang lebar terkait dengan situasi dan kondisi kami di dinas. Ya, jadi kita tidak niat untuk tidak harus mengatakan Pak Alo begini salah, tidak. Saya sudah bilang tadi sebagai pimpinan dinas di situ belum pernah saya temukan Pak Alo itu bersalah. Selama dia dengan saya hampir 2 bulan. Saya tidak sebut yang beberapa bulan atau bahkan tahun karena saya baru menjabat
lebih kurang belum 2 bulan di dinas PNK. Ya, begini, terkait di dinas dimanapun instansi itu ada namanya bidang masing-masing ya. Nanti ada bidang kalau saya mau sampaikan, kalau di dinas PNK itu ada bidang TK, TK PAUD, ada bidang SD, bidang SMP, dan bidang kebudayaan. Ada 4 bidang. Nah, masing-masing bidang itu mengurusi masing-masing tupoksinya. Nah, terkait dengan kejadian yang kemarin, itu dia berada di SD. Nah, beliau Pak Alo ini ada bidangnya di situ, ya, kepala seksi langsung di bidang itu. Sehingga nanti terkait dengan dugaan-dugaan, itu nanti kita tunggu beliau sembuh, baru karena data-data itu dari itu. Sudah diverifikasi, sudah ditandatangan, diparaf, baru saya tanda tangan untuk proses-proses pencairan. Kalau di luar sana mengatakan ini bermasalah dan lain-lain, silahkan. Mungkin kalau data itu ya isu di luar seperti itu. Tapi kalau saya sesuai bilang, kita harus buktikan. Dan yang paling tahu adalah orang yang mengurus, orang yang membidangi itu dan yang melakukan verifikasi. Yang paling tahu tentang tata cara penggunaan dana BOS. Saya mau perlu sampaikan begini, teman-teman sekalian. Secara umum ya, saya tidak tuduh. Begini. Dalam hal proses pencairan dana BOS itu ada persyaratan-persyaratan, ya pasti ada persyaratan 1, 2, 3, dan itu wajib kita lengkapi. Ya, ketika kita lengkapi itu maka proses pencairan itu akan berjalan. Nah, kebanyakan ya, saya tidak tuduh, tapi kebanyakan mereka mengharapkan itu prosesnya itu cepat. Bila perlu nggak urus berkas gitu langsung cair. Nah, mana mungkin kita mau kasih cepat mereka memproses, terus melanggar aturan-aturan, terus kami yang penjara, kan tak benar itu. Nah, ketika kami mengurus proses ini, kita suruh melengkapi, mereka menganggap itu ini memperlambat. Itu pertama. Yang kedua, saya perlu sampaikan, begitu banyak, hampir 700 lebih TK, PAUD, dan SD, dan tambah SMP, yang kita urus, yang mengurus dana BOS. Dan ini butuh antri. Kita tidak bisa langsung datang, langsung urus. Ya, tidak bisa begitu. Karena memang di dinas itu antri. Saya lambat saja ke kantor, teman-teman pers, itu sudah numpuk berkas. Ya, mulai dari mau pinjam, proses pencairan dana BOS, cuti, naik berkala, terkala. Jumlah guru 700 lebih. 7.000, sorry. 7.000 lebih. Jumlah guru yang saya harus tangani. Ya, semua prosesnya saya harus tangani, termasuk pencairan dia punya. Jadi memang butuh step by step, dia butuh waktu. Dia bukan dinas kecil yang memang datang tunggu 1-2 jam langsung. Ya kalau kita lambat, ini kan antri budayanya. Jadi kita harus tunggu proses ini. Jadi kadang-kadang menunggu itulah yang mungkin mereka dalam tanda kutip membosankan gitu. Atau kadang-kadang misalnya itu tugas yang bersangkutan, ada giat lain gitu. Nah, tidak mungkin kita setiap hari stay di kantor karena banyak giat-giat yang lain. Contoh macam saya kaget-kaget harus dipanggil gitu menghadap. Lah kan pasti tunggu, pasti antri ini proses tanda tangan. Nah itu kadang dianggap oleh teman-teman mungkin ini memperlambat. Nah itu pertama. Yang kedua, saya perlu sampaikan, tidak pernah berlarut-larut yang namanya ini. Kita harus ikuti. Kalau sifatnya sekolah swasta, itu kan untuk dana BOS, kalau tidak salah itu 20% saja. Dia pun dari gaji itu, dia akan beli yang lain-lain dia. Nah, seperti itu. Kalau dia kontrak daerah mungkin baru ada itu mungkin kalau sarjana 1.600.000 berapa. Nanti dari DAU sekian, dana BOS sekian. Kan gitu. Nah, kalau dia swasta, itu kan tanya yayasan. Tanya yayasan, kenapa gajinya bisa lambat gitu loh. Bukan tanya ke kita sini. Kita hanya dana BOS, saling urus dana BOS-nya itu. Kita tidak mau tahu, yang penting persyaratannya Anda harus ikuti. Persyaratan dana BOS, bukan persyaratan yayasan. Dana BOS ya, karena dia salah satu mendapat dana BOS. Seperti itu. Kalau terhadap ini, ya nanti saya akan dalami, karena memang SK, kalau informasi yang saya dapat, ya saya dapat ya, nanti saya bisa teman-teman bisa secara detailnya, kalau nanti kita bisa, dari bidang sekretariat, tentang data yang bersangkutan. Tapi kalau informasi di luar mengatakan bahwa ini tidak masuk dalam dapur ini, itu informasinya. Tapi apakah itu nanti bisa dibuktikan? Karena memang sekolah-sekolah swasta itu yang saya bilang, dia lebih cenderung nanti dengan yayasan. Kami hanya bantu bertindak itu di dana BOS-nya itu. Nah, begitu. Termasuk gaji dia bilang sekian bulan. Nah, ini kan konsumsi di luar kan mengatakan kami seolah-olah dinas memperlambat untuk bergaji, penyaran gaji, tidak seperti itu.
kitanya dan anak bosnya itu. Dan bos itu sesungguhnya lebih cenderung beli apa kelengkapan pelancaran, misalnya buku dan lain. Nah, gitu. Kontrak kan 20%, Pak. Ya, siap. Gitu.